Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reda Iksan Azhar dengan NIM 1172404 dan teman saya bernama Gandara Putra dan NIM 1172470. ya. Nah, di sini di kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu webinar dan apa itu pelakor dan beserta hukum-hukum daripada webinar dan pelakor ini. Nah, mula-mula ini yang akan membahas tentang webinar ini adalah saya sendiri. Webinar apa itu webinar dan apa itu pelakor. Nanti selanjutnya adalah Dirgantara Putra yang melanjutkan tentang apa hukum dari webinar dan pelakor menurut agama Islam. Nah, saya jelaskan dulu ya, apa itu webinar dan pelakor. Nah, jadi setelah beberapa waktu lalu tuh di media sosial tuh muncul istilah absurd yang populer ya, yang di kalangan masyarakat dan di kalangan kaum Hawa dan laki-laki, kaum Hawa dan Adam. Nah, sebut saja istilahnya tersebut sebagai pelakor dan webinar ya. Nah, yang disebut sebagai webinar ini mula-mulanya adalah perebut bini orang atau perebut istri orang. Berbeda lagi dengan pelakor, yaitu pelakor adalah perebut laki-laki orang. Ya, hampir sama lah istilahnya dengan kata-kata di antara kedua ini, cuman berbeda daripada segi dia itu merebut kesiapannya. Misalnya webinar itu perebut laki-laki yang merebut istri orang. Nah, sementara pelakor itu adalah perebut laki orang. Nah, istilahnya begitu. Ini bahasa gaul yang sering sering diucapkan oleh kalangan muda yang juga disebut sebagai bahasa gaul di zaman era modern sekarang. Nah, jadi itu emang banyak sekali yang mengartikan tuh. Jadi ada yang menyebutkan bahwa arti kata webinar dalam bahasa gaul di sosial media itu termasuk dari bagian yang sudah terlanjur yang ada pada zaman sekarang ini. Misalnya zaman dulu itu tidak ada sebutan dari kata webinar, apa itu webinar dan apa itu pelakor itu tidak ada pada zaman dahulu, tapi zaman sekarang adalah kata itulah yang menyebabkan meluasnya daripada pemahaman dari perebutan seorang hubungan keluarga. Nah, seperti yang sudah disebutkan saya tadi, itu webinar merupakan singkatan daripada perebut bini orang. Nah, jadi setiap pria, laki-laki ataupun cowok atau istilahnya itu, salah satu dari mereka itu merebut dan menyelingkuhkan istri dari orang lain atau hubungan dari orang lain, ya istilahnya gitu. Maka orang tersebut dapat disebut sebagai webinar. Sementara pelakor itu adalah perebut laki-laki orang. Ya, sama halnya dengan webinar tadi. Kalau webinar perebut bini orang, sementara pelakor ini adalah perebut laki orang. Pelakor ini perebut laki orang. Sama halnya dengan webinar. Kalau webinar itu merebut bini orang, tapi kalau pelakor ini merebut laki orang. Jadi katanya itu hampir sama, tapi objek yang direbut itu berbeda. Nah, ya pada intinya webinar dan pelakor sama-sama perusak hubungan maupun rumah tangga seseorang, sehingga kehadirannya sangat mengganggu. Ya, layaknya seperti jamur tadi yang tumbuh di kayu, sehingga kalau jamur itu busuk, maka kayu itu akan busuk juga. Sama halnya dengan webinar dan pelakor. Webinar dan pelakor bagaikan jamur yang membusuk dan membusukkan juga hubungan-hubungan keluarga tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah adalah hukum-hukum daripada webinar dan pelakor. Mungkin sampai sini paham mengenai apa itu webinar dan pelakor. Nah, bagaimanakah hukumnya di dalam agama Islam? Bagaimanakah dalil-dalil mengenai pelakor dan pelakor? Apakah halal, wajib, mubah, makruh ataupun haram sekalipun? Nah, itu akan dilanjutkan kepada saudara saya bernama Dirgantara Putra. Kepadanya kami persilakan. Tafadhol masykurah. Baik, terima kasih saudara Reda. Ini sedikit memperjelas dari hukum pelakor. Ya, sebenarnya keduanya ini tidak ada yang baiknya. Satu sama lain sama-sama merusak hubungan rumah tangga orang. Dalam satu dalil juga, dalam satu hukum yang diciptakan oleh menurut ulama Islam kita sendiri, kalau suami orang itu dengan tujuan merusak rumah tangga orang supaya bisa menikah dengan orang tersebut adalah haram hukumnya. Misalnya gitu, bertujuan untuk merusak tujuan rumah tangga orang itu, kita ngambil istrinya gitu. Jadi itu hukumnya sangat haram sekali. Sama juga kita dengan makan daging
bangkai sendiri. bab 1. Iya. Nah, hal ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian kami. Nah, dan ini juga sebaliknya. Jadi dari pelakor atau bina ini tidak ada bedanya ya, sama saja. Kalau dari perempuan, kalau perempuan merebut suami orang, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dan lelaki mengambil suami orang, mengambil istri orang, maka dia bukan dari bagian dari kami juga. Itu dari sabda Rasulullah SAW. Dan ditegaskan lagi dari Imam Abdurrahman Al-Juzairi, kembali memberi penegasan jika agama Islam memberikan larangan untuk berbuat hal yang merusak hubungan suami istri dan menjadi dosa yang tak terampuni di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengenaskan sekali ya. Jadi bukan sangat apa ya, perbuatan yang sangat tercela bagi kita ya, bagi umat Islam. Soalnya perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, apa yang diperbuat olehnya. Dan dari kalangan mazhab Imam Maliki berpendapat mengatakan jika sesungguhnya orang yang sudah merusak istri orang lain supaya bisa menikahi wanita tersebut, sesudah cerai haram hukumnya untuk menikahi wanita itu sampai kapanpun. Nah, mazhab Imam Maliki ini terlalu tegas ya. Tapi seandainya Reda ini punya istri dan terus saya mau merebutnya, dan ketika kan yang tanya Reda bercekcok kan sama istrinya, setelah cekcok terus sudah cerai. Nah, terus wanita istri Reda itu haram dinikahi kapanpun. Nah, itu lebih berat lagi gitu kan, karena hubungan pelakor dan masuk Imam Syafi'i berpendapat ini lebih ringan, tapi agak sedikit dosa gitu ya, bukan agak sedikit ya, agak ketimbang dosanya gitu daripada haramannya gitu. Jadi begini, Imam Syafi'i berpendapat jika seseorang yang sudah merusak istri dan suaminya, maka boleh dinikahi sesuai cerai, boleh dinikahi. Nah, berbeda dengan Imam Maliki tadi, tidak boleh dinikahi sampai kapanpun, kata haram, boleh dinikahi, namun masuk ke dalam golongan orang yang fasik dan paling maksiat. Itu catatan dari Imam Syafi'i, termasuk golongan orang yang fasik dan maksiat, dan lebih buruk dosanya menurut Allah di hari kiamat. Itu sangat saking perbuatan itu tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, hingga termasuk orang-orang yang fasik dan maksiat. Dan ada lagi apa yang bisa kita bayangkan ketika suami pertama wanita adalah Anda, wanita itu adalah istri dan istrinya didekati oleh lelaki lain, hingga dia pun jatuh cinta kepadanya dan berusaha meminta Anda untuk menceraikannya, berusaha untuk Reda atau menceraikan istri Reda gitu ya, agar bisa menikah dengan lelaki yang selingkuhan perempuan istri Reda tadi itu. Nah, tentu Anda akan sakit hati dan marah kepada cowok cewek tadi kan, pasti sakit hati kan. Nah, dan saat ini lelaki itu adalah lelaki itu adalah Reda, dan pasti mantan suami dari wanita yang kini menjadi istri Anda sangat benci kepada Anda. Inilah dosa takzib. Itu dosa yang takzib itu menjadi penyebab perceraian dan kerusakan rumah tangga, karena kehadirannya membuat seorang wanita yang dibenci suaminya dan meminta perpisahan, sehingga bisa menikah dengan lelaki kedua itu. Nah, begini maksud dari ini, misalnya Reda ini punya istri. Nah,
istri Reda ini selingkuh, katanya selingkuh kan sama laki lain. Setelah selingkuh dan istri Reda itu minta cerai sama Reda kan, minta cerai. Setelah udah cerai, nikahlah istri Reda ini sama selingkuhannya. Setelah udah nikah, nah karena timbul kebencian lah, istri Reda tuh timbul kebencian kepada Reda, kepada mantan suami. Jadi sebabnya, jadi itulah dalam kehadiran selingkuhan istrimu itu membuat seorang wanita menjadi benci mantan suaminya, benci suami sendiri, suami pertamanya. Nah, dan meminta untuk berpisah sehingga terjadilah perkelahian dan terjadilah menikahi laki yang kedua gitu. Ya. Nah, sehingga pernikahan laki yang kedua yang sedang dekat dengannya itu kan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak hadis dari Rasulullah SAW, ancaman keras untuk pelaku ta'zib, di antaranya dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laisa minna man habbaban amra'atan ala zawjiha, bukan bagian dariku seorang yang melakukan ta'zib. Yaitu ta'zib yang dijelaskan yang di atas tadi. Ta'zib itu adalah yang menjadi penyebab perceraian. Nah, inilah dosa ta'zib. Ta'zib itu penyebab dalam perceraian. Itulah dosa ta'zib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Nah, bayangkan sedangkan suami itu dalam rumah tangga itu bagaikan pengganti orang tua. Apabila si istri itu melanggar kata-kata suami, ya jauh sekali sama saja dia melanggar kata-kata orang tuanya. Nah, itu. Dan ada lagi hadis yang memperkuat untuk dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man afsada amra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Nah, dari riwayat Ahmad, hadis 9127, dan disahihkan Sa'id al-Mawduh. Nah, itu dari penjelasan hadis tersebut. Dari penjelasan hadis tersebut, barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka ia bukan datang berjanku. Ya, kurang lebih dari atas tadi. Yang dari atas tadi, barang siapa yang melakukan ta'zib, yaitu menghancur rumah tangga orang sehingga wanita itu melawan suaminya, maka itu perbuatan yang tercela, yang berdosa, itu kan hanya dilarang sekali oleh Allah Subhanahu. Padahal dalam satu hubungan rumah tangga itu kan ibadah. Apapun yang dilakukan suami istri dalam rumah tangga itu adalah suatu ibadah. Maka setan itu paling senang kalau lihat rumah tangga orang itu kelahi gitu kan. Padahal gitu, setan itu yang benci melihat kalau seorang lajang, orang yang lagi bincangan hidupnya, ketika itu menikah, dia paling gemetaran dia tidak suka melihat kita itu menikah sama orang itu. Karena satu pernikahan itu adalah menyempurnakan daripada iman. Apa yang dilakukan dalam hubungan suami istri itu adalah yang harus ibadah. Nah, satu lagi dalil dari Ustaz yang lagi viral kita tentang kereta api itu, yang pernah saya dengar, beliau mengucapkan tentang dalil orang yang merusak hubungan orang itu. Beliau menyebutkan, la ya'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman sampai kau sama macam rasa saudaramu. Nah, itu beliau mengatakan. Dia telah merusak rumah tangga orang, dia telah merusak istri orang, dia telah meninggalkan suaminya, dia telah meninggalkan anaknya. Nah, dan begitu juga rasanya ketika si pelakor itu menikahi apa yang keinginan dia, dan itu juga rasanya ketika dia menikah. Nah, gitu. Dia istilahnya ini, reda saya tinggi. Nah,
ledak saya tinggi, dan begitu juga kebalikannya nanti, rasanya saya itu rasa ditinggi ledak juga aku beli, tapi kalau ledaknya minggu, nah nanti balasannya gitu, seperti gitu. Iya. Nah, kurang lebihnya gitu. Seperti itu ya kan ya. Oke. Iya. Oke, ada lagi yang ditambahkan nih kan? Nah, tidak ada, mungkin dari komentar dari teman-teman nanti setelah video ini diupload atau gimana gitu, pasti ada tambahan dan masukan dari teman-teman. Kita terima, atau kalau ada yang bertanya, kita siap jawab kan? Siap jawab. Oke. Nah, jadi ya itulah dari pembahasan saya dan saudara Dirgan mengenai apa itu pebinor dan pelakor dan apa hukum dari pebinor dan pelakor. Jadi pada intinya pembahasan kita pada siang hari ini yaitu pebinor itu adalah sama halnya dengan pelakor juga, yaitu sama-sama merebut kebahagiaan seseorang, intinya. Dan ini dalam Islam itu hukumnya adalah haram. Khususnya untuk agama Islam hukumnya haram, yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Dirgan beserta dalil-dalilnya. Nah, jadi ya seperti itu. Dan bagi kawan-kawan, kalau misalnya ada tambahan atau pemasukan atau pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar di video ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada waktu senggang, kami bisa menjawab sedikit demi sedikit. Kalau tidak, kalau kami tidak bisa menjawab atau ada landasan yang lainnya, ya mungkin saja Bapak dosen kita, Bapak Dr. Yusuf, bisa membantu kami kelompok kedua ini untuk menyelesaikan permasalahan tentang apa itu pebinor dan pelakor, dan lebih menjelaskan lebih dalam lagi tentang pebinor dan pelakor. Nah, mungkin sampai di situ dah Dirgan ya. Oke. Tidak ada tambahan lagi, mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.